Oke. Kemudian kita masuk ke nomor 6-nya. Di sini katanya harga hamburger milik Akmal itu adalah 4.000. Oke, artinya kalau kita melihat yang tadi ini berarti X-nya adalah 4.000. Kalau X-nya 4.000, artinya kalau harga hamburgernya Bella adalah 4.000 tambah 3.000. 4.000 ditambah 3.000 atau sama dengan 7.000 gitu kan. Nah, gitu. Artinya kita sudah tahu harga burgernya milik Akmal itu 4.000, kalau Bella itu 7.000 gitu. Nah, selanjutnya kalau kita baca lagi pertanyaannya, namun karena mereka membagi biaya hamburger secara merata, artinya sama. Walaupun harga makanannya antara Akmal dan Bella itu beda, bayarannya sama. Artinya kita bagi dua nanti total harga makanannya. Nah, Akmal harus membayar 6.600 termasuk tip. Artinya ada tip di situ di 6.600 itu. Nah, pertanyaannya berapa persen tip yang diberikan oleh Akmal? Pertanyaannya berapa persen tip yang diberikan oleh Akmal? Yang diberikan oleh Akmal. Oke. Artinya kita harus tahu dulu tanpa tip itu biaya yang dibayarkan oleh Akmal itu berapa. Nah, kalau kita melihat di sini kan artinya tadi kan harga burger Akmal burger Akmal itu tadi adalah 4.000. Artinya harga burger dari si Bella tadi kan itu adalah 7.000. Nah, kuncinya lagi di sini katanya dia itu membagi biaya hamburger secara rata. Artinya biaya masing-masing dari Bella dan Akmal itu adalah ya sama tadi, 4.000 ditambah 7.000 dibagi Bella dan Akmal itu ada 2 orang. Artinya dia menjadi 11.000 dibagi dengan 2. 11.000 dibagi 2 dapatnya itu adalah 5.500. Artinya 5.500 ini apa? 5.500 ini adalah harga yang harusnya si Bella dan Akmal masing-masing itu bayar tanpa ada tip. Tapi kan di sini kita lihat bahwa ternyata harga yang harus dibayar oleh Akmal itu adalah 6.600. Nah, ada 6.600 yang dibayarkan oleh Akmal. Tapi kan kalau dia tanpa tip kan 5.500. Artinya kita bisa tahu bahwa tip yang diberikan oleh Akmal itu kan adalah hasil pengurangan dari 6.600 dikurang 5.500. Artinya kita tahu bahwa tipnya yang dikasih oleh Akmal itu adalah 1.100 rupiah. Nah, apakah ini yang kita mau tahu? Belum. Bukan ini tujuan kita. Tujuan kita adalah mengetahui si 1.100 ini berapa persen dari harga normal yang harusnya dibayarkan oleh Akmal. Gitu kan? Nah, berarti untuk mengetahui persentase tip yang tadi, persentase tip yang diberikan oleh Akmal 1.100 ini, kita mau tahu 1.100 ini berapa persen dari si 5.500 yang merupakan harga normal yang harus dibayarkan oleh Akmal. Karena dia persentase maka kita kali dia dengan 100%. Nah, di sini kita main coret-coret. 2 nolnya di sini, 2 nolnya dicoret sini, 2 nolnya di sini. Berarti sisa 11 dibagi 15. 11 dibagi 15 pun masih bisa dibagi 11 ya. 11 bagi 11 1, 55 bagi 11 itu 5. Artinya sisa menjadi 1 kali 100 dibagi 5. 100 bagi 5 itu adalah 20. Artinya persentase tip yang diberikan oleh Akmal itu adalah
20% dari harga normal yang dia bayarkan. Jadi jawabannya adalah yang C, 20%. Oke, kemudian untuk nomor 7, di situ dia katakan bahwa saat sedang makan siang, dua orang teman mereka yaitu Charlie dan Diana datang dan juga ikut memesan hamburger. Harga dari hamburger mereka betul-betul adalah X tambah 2 dan 3X tambah 1. Artinya Charlie itu X tambah 2, Diana itu 3X tambah 1. Setelah selesai makan, mereka berencana untuk membagi biaya hamburger secara merata lagi. Artinya dia dibagi dengan berapa jumlahnya orang dalam situ yang ikut makan. Namun Charlie lupa membawa dompet sehingga ia tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pembayaran. Pertanyaannya, berapakah selisih harga yang harus dibayarkan ketika Charlie ikut dan tidak ikut berpartisipasi? Artinya kita membandingkan berapa perbedaan harganya kalau nanti Charlie itu ikut membayar sama dia tidak ikut membayar. Artinya kita mencari hasil dari dua kondisi ini kan. Nah, kita catat dulu. Kalau Charlie tadi dia itu kan adalah X tambah 2. Kalau Diana tadi dia itu harganya adalah 3X tambah 1. Di mana kita sudah tahu bahwa X-nya tadi itu adalah 4.000. Gitu kan? 4.000. Berarti kalau dia X-nya 4.000, berarti si Charlie ini kan berarti 4.000 tambah 2, artinya 6.000 di 6.000. Kemudian kalau dia Diana berarti 3 kali 4.000, 12.000 tambah 1. Berarti 13.000. Nah, inilah yang kita jadikan penting lah. Ini. Nah, artinya kita mencari dua kondisi tadi. Pertama, harga masing-masing ketika Charlie tidak ikut dulu. Bebas sebenarnya, tapi ya tergantung kalian. Oke. Nah, ketika Charlie tidak ikut, Charlie tetap makan tapi dia tidak ikut membayar. Artinya harganya masing-masing itu ditotalkan antara total harga makannya si siapa? Akmal, Bella, Charlie dan Diana. Kalau Akmal tadi kan itu adalah 4.000 ya. Akmal tadi 4.000 ditambah Bella itu adalah 7. Kemudian Charlie itu adalah 6.000. Kemudian Diana itu adalah 13. Nah, karena Charlie tidak ikut membayar, artinya yang membayar cuma 3 orang. Siapa? Akmal, Bella dengan Diana. Artinya dia dibagi dengan 3. Gitu. Nah, ketika dia dibagi 3, kalau kita totalkan ini berarti 4 tambah 7 itu 11. 11 tambah 6 itu 17. 17 tambah 13 itu 30. Artinya totalnya 30.000 dibagi 3. Dapat bahwa ketika Charlie tidak ikut membayar, masing-masing orang itu harus membayar 10.000. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketika Charlie itu ikut membayar. Ketika Charlie ikut apa? Ikut membayar. Makan masa lalu Charlie ikut. Artinya sama tadi, 4 tambah 7 tambah 6 tambah 13. Tapi bedanya karena Charlie ikut membayar, makanya sekarang ada 4 orang yang ikut membayar. Artinya dibagi 4. Nah, sama dong, artinya dapatnya 30. Tapi sekarang dia dibagi dengan 4. 30 bagi 4 itu adalah 7.500 atau 7.500. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah selisih harga. Artinya selisih harganya ya kita kurangi saja. Selisih harganya adalah 10 dikurang 7,5. Artinya dapat bahwa selisih harganya ketika Charlie tidak ikut membayar dan ikut membayar itu adalah 2.500 atau 2.500. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kemudian untuk nomor 8, kita baca soalnya lagi. Saat sedang makan siang, dua orang teman mereka, sama soalnya ya, sama bacaannya. Nah, berarti dia sudah beda bacaan itu di bagian sini. Nah,
Setelah selesai makan, mereka berencana untuk membagi biaya sama lagi. Dia dibagi secara merata. Namun mereka ini di sini bedanya. Namun mereka memberikan tip yang beda. Jadi beda-beda tipnya. Ada Akmal memberikan tip 5%, Bella 10%, Charlie 15 dan Diana itu 20. Nah, untuk soal tipe ini kita harus mencari mana pernyataan yang benar. Pernyataan 1 kah, pernyataan 2, 3, 4 atau ada dua yang betul. Nah, artinya untuk menyelesaikan soal ini ya kita bagusnya ngeceklah satu persatu. Tapi ada. Nah, pertama untuk pernyataan 1 atau kita tulis dulu apa tip-tipnya. Atau enggak apa ya? Kita tulis saja langsung sini. Oke. Nah, pernyataan 1. Selisih biaya yang dikeluarkan oleh Akmal dan Bella adalah Rp375. Oke, berarti kita harus mengecek apakah selisih harga yang dibayarkan, dan itu termasuk tip ya, sama Akmal dan Bella itu adalah bedanya Rp375. Artinya itu kita harus cek. Nah, berarti kita cek satu-satu. Akmal itu kan artinya kan dia bagi secara merata kan, artinya semua itu ikut membayar, artinya Charlie juga ikut membayar. Dan seperti yang kita ketahui, ketika Charlie ikut membayar, tadi sudah kita dapatkan bahwa masing-masingnya itu membayar 7.500 atau 7.500. Artinya 7.500 ini kita bakal pakai untuk sebagai base harga masing-masingnya gitu. Artinya Akmal ketika dia memberikan tip 5%, artinya kan tadi dengan bahasa yang sama, ketika dia tidak ada tip, harga yang harus dibayar adalah 100% karena tidak ada diskon, tidak ada kenaikan harga. Tapi setelah dia memberikan tip 5%, artinya dia sudah menjadi 105%. 105% atau 105% dari harga yang dia bayarkan. Toh kan itu tip membuat harga yang harus dibayarkan kan semakin tinggi toh. Nah, 105% dikali 7.500. Nah gitu. Nah kemudian kita simpan saja dulu. Kemudian kalau Bella, dia kasih tipnya berapa? Bella itu 10%, artinya dia menjadi 110%. 110% dikali 7.500. Atau sebenarnya pun 105% ini bisa menjadi 1,05 dan 110% itu sama dengan 1,1. Artinya kalau kita mau tahu selisihnya, selisih pembayarannya, dia kan menjadi Bella dikurang Akmal kan, atau Akmal dikurang Bella kan sama saja. Artinya 1,1 dikali 7.500 dikurang 1,05 dikali 7.500. Nah, ini kan bisa kita faktorkan kan, sama-sama ada 7.500-nya, artinya dia bisa dikeluarkan, berarti 7.500 dikali 1,1 dikurang 1,05. Artinya dia menjadi 7.500 dikali 0,05. Nah, kita cek kalau gitu. 75, kita baikkan saja dulu komanya, 75 dikali 5 itu kan artinya 5, 2, 7 kali 5 itu adalah 35 tambah 2 375. Oke, 375. Terus setelah itu berapa angka belakang koma atau tidak usah pun kita lihat, tidak menghitung dengan pasti pun sebenarnya kita lihat bahwa 375 selisihnya antara pembayaran yang dibayarkan oleh Akmal dan Bella, artinya pernyataan 1 itu betul. Gitu kan? Nah, kemudian berarti pernyataan 1 betul. Biasanya 1 betul itu 3 betul. Nah, betul. Kemudian kita cek pernyataan 2. Pernyataan 2 dia bilang total jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Akmal dan Charlie itu adalah 17.000. Nah,
Artinya kalau total ya ditambah kan. Nah, akmal kan tadi itu adalah 1,05 ya. 05 dikali 7.500. Kemudian kalau dia Charlie, karena dia Charlie tipnya berapa? Charlie 15%, artinya 115% atau 1,15 dikali 7.500. Nah, artinya total pembayaran antara Akmal dan Charlie itu bisa kita jumlahkan saja. Artinya 1,05 dikali 7.500. Maaf, 7.500 ditambah dengan 1,15 dikali 7.500. Nah, dapat berapakah ini? Dia kan berarti sama, bisa difaktorkan kan? Artinya dia jadi 1,05 ditambah 1,15 dikali 7.500. Kalau kita jumlahkan artinya kan dia dapatnya 2,2 ya. Berarti 2,2 dikali 7.500 ya. Ini lumayan mudah untuk dikalikan kalau gini kan. 75 kali 22 saja. 75 22 01 14 15, 5 kali 2 10, 14 15. Dapatnya 16.500 ya. 2 10 4 15 10 ya, cocok. 2,2 ya. 16.500 ya, 16.500. 16.500 artinya total pembayaran yang dibayarkan oleh Akmal tambah Charlie itu adalah 16.500. Sedangkan dalam teksnya, dalam pernyataannya dibilang bahwa jumlah biaya katanya itu 17.000. Artinya pernyataan 2 itu salah. Nah, biasanya kalau pernyataan 1 tadi betul, biasanya itu pernyataan 3 betul. Tapi tidak apa, kita cek saja. Artinya pernyataan 3 di pernyataan 3 katanya apa? Total biaya yang dikeluarkan Bella itu katanya lebih dari 2 kali. Oke, bukan 2 kali tapi lebih dari 2 kali harga normal hamburger yang dibeli oleh Akmal. Oke, kita akan tahu hamburger Akmal itu harganya adalah 4.000. Nah, katanya si pernyataan 3 total biaya yang dikeluarkan oleh Bella katanya lebih dari 2 kali. Artinya harusnya lebih dari 8.000 ya. Karena kan lebih dari 2 kali. Artinya kita butuh tahu bahwa Bella ini total biaya yang dikeluarkan itu berapa. Nah, untuk tahu total biayanya Bella Nah, Bella kan tadi dapat berapa sih? Dapat tip 10% ya. Artinya 1,1. 1,1 dikali 7.500. 1,1 kali 7.500 itu adalah 8.250. Nah, tadi kan kalau 2 kali hamburger Akmal kan 2 kalinya kan itu adalah 8.000 ya. Nah, kan sini katanya lebih dari 2 kali. Nah, sementara total biayanya Bella yang dibayarkan itu adalah 8.250. Itu kan lebih dari 2 kali kan? Artinya memang betul bahwa total biaya yang dikeluarkan oleh Bella itu lebih dari 2 kali harga normal hamburger yang dibeli oleh Akmal. Artinya pernyataan 3 betul. Kita cuma membuktikan bahwa pernyataan 3 itu betul. Nah, artinya 1-3 betul. Sebenarnya bisa kita menjawab bahwa jawabannya adalah yang B gitu. Selanjutnya, karena kita sudah menyelesaikan teks 2, kita masuk ke teks 3. Nah, di sini coba kita baca dulu teksnya. Citra yang merupakan seorang pengusaha pakaian pergi ke toko untuk membeli kain. Citra memiliki uang sebesar 3 juta untuk belanja kain. Artinya dia cuma punya budget 3 juta, tidak lebih. Semua pembelian dikenakan pajak 5% dari harga kain. Oke, jadi dia kena pajak 5% dari harga kain. Sedangkan biaya pengiriman ke butik milik Citra itu 30.000 tanpa dikenakan pajak. Jadi ada pajaknya dan ada ongkirnya 30.000. Nah, kemudian kalau kita baca soal untuk nomor 19, jika X adalah total biaya kain yang dibeli oleh Citra, maka total uang yang harus dibayarkan oleh Citra termasuk biaya pengantaran. Oke.
Katanya di sini termasuk biaya pengantaran adalah titik-titik rupiah. Ini masih kepake ilmu yang tadi ada di teks 2 karena ada masalah pajak-pajak. Pajak itu kan sama dengan tip toh, bisa dikatakan sama konsepnya, matematikanya. Nah, logikanya gini, misal Citra beli X kain, atau bukan beli, Citra membayar X kain. Ya, Citra beli X kain lah. Citra beli X kain. Nah, misal kainnya itu harganya misal adalah 250.000. Nah, ketika Citra membeli kain itu, dia tidak bayar 250.000. Kenapa? Karena ada pajaknya. Pajaknya adalah 5% dari harga kain itu. Nah, kalau kita bilang Citra membayar 250.000, artinya dia cuma membayar 100%-nya atau full harga kainnya. Sementara pada kenyataannya harga yang dibayarkan oleh Citra itu bukan cuma harga kain, tapi ada pajaknya 5%. Artinya ketika pajaknya 5%, harga yang dibayarkan oleh Citra itu adalah 105%. Atau kalau kita bentukkan desimal jadinya 1,05 kayak tadi kan di teks lalu. Nah, artinya bisa kita dapatkan bahwa ketika Citra beli X kain, harga yang dibayarkan adalah 105% dari X itu, 105% dari harga kain itu. Nah, coba 105% dari harga kain itu, atau kalau kita bentuk desimal kan tadi artinya dia menjadi 1,05X gitu kan. Artinya kita sudah dapat 1,05X itu adalah harga yang dibayarkan oleh Citra ketika membeli kain sudah dengan pajaknya. Nah, tapi di sini kita lihat ada tambahan biaya ternyata, karena dalam kurung di sini dia menyatakan bahwa termasuk biaya pengantaran. Ketika ada biaya pengantaran, pasti biaya yang diperlukan itu nambah, bukan turun. Artinya bukan cuma 1,05X tadi ini, tapi dia harus membayar 30.000 tadi. Kenapa? Karena ya biaya pengantarnya 30.000. Artinya, misal kita katakan bahwa total biayanya itu, atau fungsi yang menjelaskan bahwa total biaya yang dibayarkan oleh Citra itu adalah Fx. Rumusnya itu menjadi 1,05X ditambah 30.000. Ditambah kenapa? Karena ya itu tadi biaya pengantarannya pasti nambah biayanya. Itu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Oke, kemudian untuk nomor 10 kita baca soalnya. Jika X adalah total harga kain yang dibeli oleh Citra, domain dari total pembayaran termasuk biaya pengantaran yang dilakukan oleh Citra adalah berapa? Artinya domainnya kita harus mencari nilai X dari total pembayaran yang harus dibayarkan oleh Citra itu rentangnya berapa sampai berapa gitu. Nah, kita kan tahu tadi bahwa dari soal sebelumnya kita tahu bahwa fungsi dari pembeliannya Citra ditambah pengantaran itu kan adalah 1,05X ditambah 30.000 itu kan, nah itu 1,05X ditambah 30.000. Nah, kemudian kita tahu bahwa kita kan tahu dari teks bahwa budgetnya si Citra itu hanya 3 juta. Artinya dia bisa membeli si kain itu, atau dia bisa menggunakan uang itu hanya sampai 3 juta. Itu sudah termasuk pajak dan termasuk ongkir. 3 juta itu bukan berarti kain yang dibeli itu maksimal 3 juta, tidak. Karena apa? Karena ada pajaknya, ada ongkirnya. Artinya dia pasti beli pakaian ya. Kain tadi itu pasti kurang dari 3 juta yang bisa dia pakai. Artinya fungsinya itu adalah lebih kecil sama dengan 3 juta. Karena tidak boleh lebih, sama boleh 3 juta tapi tidak boleh lebih 3 juta. Dan kita mau mencari domain dari X-nya ini. Domain dari X-nya ini. Nah, artinya kita coba cari saja menggunakan ya metode matematikanya kan, berarti 1,05X. Artinya si 30.000-nya ini kita pindahkan ke sebelah. Artinya lebih kecil sama dengan 3 juta dikurang 30.000 kan, ini 3 juta, ini 30.000.
Artinya dapat bahwa dia 1,05x itu lebih kecil sama dengan 3 juta dikurang 30.000 adalah 2.970.000. Salah, kenapa kok 20.000? 2.970.000. Nah, tapi 2.970.000 ini kan masih termasuk pajak ya. Tapi kan padahal di sini kan X itu adalah total harga kain saja, bukan termasuk pajak. Artinya kita perlu mencari X-nya itu harus lebih kecil sama dengan 2.970.000 dibagi dengan 1,05. Nah, ini dapatnya berapa? Ini dapatnya itu adalah 2.828.571 rupiah. Itu artinya dia bisa membeli kain itu sampai dengan budget 2.828.571. Ini adalah batas atasnya atau ceritanya nilai maksimal kain atau harga maksimal kain yang bisa dia beli. Tapi harga minimumnya berapa? Harga minimumnya adalah dia memang bisa membeli berapapun, intinya di bawah si 2.828.000 itu, atau bisa mulai dari 0 sampai si 2.828.000 itu. Artinya untuk domain dari si kain yang bisa dia beli itu ada, kain yang bisa dia beli itu adalah X, di mana X itu lebih besar sama dengan 0 karena dia kan bebas mau beli kain berapa harganya, intinya tidak lebih dari 2.828.000. X di mana X itu lebih besar daripada 0 dan dia lebih kecil sama dengan 2.828.571. Artinya dia tidak bisa membeli lebih dari 2.828.000 itu walaupun dia punya budget 3 juta. Kenapa? Karena ya selebihnya dari 2.800.000 ini dipakai untuk pajak dan dipakai untuk biaya pengantaran. Artinya jawabannya di sini adalah yang